Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sholat, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semuanya. Kehidupan kita ini, saya yakin itu memakai hukum kausalitas, atau artinya sebab akibat. Sebab akibat. Kenapa saya yakin demikian? Karena ada ayat yang menjelaskan itu. Maka seseorang merasakan sedih itu karena ada sesuatu yang menyebabkan dia sedih. Seseorang merasakan senang itu juga karena ada sebabnya kenapa dia bisa merasakan senang. Pertanyaan saya, sedih itu bagian dari musibah atau bukan? Iya. Tidak enak kan rasanya sedih itu? Tidak enak. Dan musibah itu datang kepada kita akibat apa? Akibat ulah kita sendiri. Akibat ulah kita sendiri. Coba dibuka An-Nisa ayat 79. An-Nisa 79. Ini 245. Ini 479. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Coba dibaca artinya Ibu Desi. Tuh, jangan. Ibu Anita coba baca artinya. Dapat 79. 479. Coba ulangi, kebaikan apapun atau nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah, sedangkan keburukan atau bencana apapun yang menimpa itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus engkau Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia kepada Allah sebagai saksi. Jadi dengan ayat ini saya yakin, saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, kalau itu baik, sebabnya atas rahmat Allah yang datang kepada saya. Ada sebab akibat. Dan kalau misalnya ada musibah, ujian, cobaan, rasa sedih, rasa kecewa, rasa gundah gulana, itu karena dosa saya sendiri. Ada sebabnya juga. Ada karena kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Entah mungkin kesalahan saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau saya tidak menjaga baik hubungan dengan kedua orang tua saya, atau saya tidak menjaga baik hubungan dengan pasangan saya, atau saya tidak menjaga baik hubungan dengan saudara saya, apapun itu. Apapun itu. Ketika hati kita merasa sedih atas sesuatu, itu disebabkan karena dosa kita. Saat kita merasa gundah gulana, apa yang kita rasakan itu akibat dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Hanya kadang-kadang kita tidak mau menyadarinya. Sifat dasar manusia suka menyalahkan orang lain. Tidak langsung mau introspeksi diri sendiri, bertanya kepada diri sendiri, kenapa saya sedih begini ya? Kesalahan apa yang saya lakukan sampai Allah balikkan hati saya dari yang sebelumnya senang menjadi sedih? Bagaimana saya punya hubungan dengan orang tua ya? Jangan-jangan ada saya kemarin bikin sakit hatinya dia. Bagaimana hubungan saya dengan Allah ya? Jangan-jangan kemarin ada saya berbuat dosa. Oh iya betul, ada saya buat dosa kemarin. Oh, saya sudah 1 bulan tidak menelpon orang tua misal.
Jadi kan kita sepakat toh bahwasanya rasa sedih, gundah, gulana itu bagian dari sayyi'ah. Dalam ayat 79 ini sayyi'ah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun keburukan, ya kan? Keburukan yang menimpa dirimu karena akibat ulah kamu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi bahwa Allah paling tahu bagaimana kebutuhan setiap hambanya. Dan Allah yang sudah menciptakan hati dengan keadaannya yang suka berubah-berubah bolak-balik, Allah juga memberikan kepada kita obat agar hati itu bisa selalu tenang. Dan obat yang pertama yaitu lewat sholat. Allah sudah sampaikan di ayat 45 tadi Al-Baqarah. Dan carilah pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah lewat sabar dan sholat. Seandainya sholat kita itu kita pahami maknanya dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kita betul-betul akan merasakan ketenangan setelahnya. Coba mulai dari niat. Nawa usolli sholatas subhi misalnya. Usolli sholatas subhi. Apa artinya? Aku berniat sholat subuh 2 rakaat, entah menjadi makmum atau menjadi imam, menghadap kiblat karena Allah. Mulai dari awal kita berniat melakukan hal itu karena Allah, bukan karena yang lain. Maka yang kita harapkan setelah sholat adalah kebaikan-kebaikan dari Allah, bukan pujian manusia. Masya Allah ente, Masya Allah ya, sholatnya bagus, 5 waktunya bagus, subuhnya bagus. Masya Allah ente, tahajudnya bagus. Kalau kita merasa senang dengan itu, tanyakan kepada hati kecil kita, saya punya niat sholat ini sudah betul tidak Sudah lillahi ta'ala tidak Kenapa saya bisa bangga dengan pujian itu? Jadi mulai dari awal niat saja, ketika kita mau resapi baik-baik makna niat sholat itu, kita sudah menyerahkan sepenuhnya amalan itu hanya untuk Allah. Dan kita berarti mengharapkan imbalan cuma dari Allah saja, bukan dari manusia. Kemudian setelah itu mengatakan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Berarti masalahku kecil karena Allah yang paling besar. Saya sempat ketika di Makassar kemarin, saya diminta untuk mengisi kajian-kajian kecil-kecil di rumah Quran, begitu punyanya teman. Yang diajar itu Masya Allah orang-orang yang baru kenal dengan dunia taubat. Jadi mantan-mantan preman di sekitar MP, di sekitar Mall Panakukang situ. Mantan-mantan preman yang baru boleh belajar ngaji. Masya Allah teman saya itu bikin rumah Quran, dan yang diajar itu bapak-bapak, anak-anak muda yang bekas dari dunia hitam untuk belajar mengaji di situ. Masya Allah, betul. Hijrah, betul. Hijrah. Nah, pas saya datang, saya ketemu, dia bilang, nanti kalau ada kesempatan mengisi ya di rumah Quran. Saya bilang, oh ya bisa. Nah, ketika diberikan kesempatan mengisi itu, yang dibahas adalah tentang fikih sholat. Saya sempat bertanya, ketika sedang membuat materi itu, saya bertanya sama diri saya sendiri, kenapa sholat itu ketika takbiratul ihram posisinya harus gini? Ibu-ibu pernah berpikir enggak? Pernah coba bertanya kepada diri sendiri, kenapa harus gini? Rizky pernah bertafakur gitu. Kenapa harus Allahu Akbar? Atau mungkin ada yang seperti ini. Itu perbedaan masalah fikih ya, itu fikih luas. Kenapa tidak los saja Allahu Akbar? Atau
Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, atau Allahu Akbar. Kenapa harus Rasulullah ajarkan begini? Kira-kira kenapa, Ibu? Coba saya mau mengajak ibu-ibu juga, ayo kita berpikir sama-sama. Kenapa ya Rasulullah diajar oleh malaikat Jibril yang itu lewat perintah Allah, sholat harus gini? Coba. Mendekap di hati. Coba kayak waktu Ibu Desi dulu, ketika masih di agama sebelumnya. Cara beribadah itu seperti apa? Begini aja kan? Gitu. Duduk juga dia, duduk. Atau mungkin bisa bertumpu di sini begini. Saya biasa lihat gambar-gambarnya itu. Iya kan? Ibu Made, gimana dulu waktu di agama sebelumnya? Berdoa itu, meminta itu, beribadah bagaimana? Begini. Umi Rizki, begini juga. Pernah bertanya kepada pasturnya atau kepada siapa yang diutamakan, yang dikemukakan dalam agama, kenapa harus begini? Tidak pernah juga mencoba, kenapa harus begini? Kalau Ibu Irma enggak ya, Ibu Irma enggak. Alhamdulillah dari lahir Islam. Ibu Made gini, Ibu Desi gini, Umi Rizki juga begini. Tapi Islam begini. Sekarang coba, kenapa begini? Kenapa ketika ibadah setelah takbiratul ihram begini? Rizki, saya mau tanya. Pernah nonton film-film kayak teroris-teroris narapidana begitu? Ditangkap? Pernah? Pernah lihat enggak? Ada salah satu teknik memborgol untuk narapidana kelas atas, bukan diborgol begini. Bukan juga diborgol begini. Tapi dipakaikan baju khusus yang membuat tangannya itu begini. Ya, masuk ya sekarang ya. Nah, saya sangkut pautkan dengan itu. Oh, berarti salah satu mungkin ya hikmah. Kenapa? Ini hikmah ini hanya muncul dari buah pikiran setiap manusia dalam syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa sholat harus begini? Ini adalah posisi ketika kita memang sudah dalam kondisi pasrah. Tidak bisa kemana-mana lagi kalau sudah begini. Gitu. Kalau orang diborgol dengan tangan seperti ini misalnya, mungkin dia masih punya teknik cara untuk melepaskan diri, ya kan? Atau apa dan lain sebagainya. Tapi kalau narapidana yang diikat begini, apa dia mau bikin? Tidak bisa kemana-mana, jatuh pun gelinding. Gitu. Itu saya coba sangkut pautkan di situ. Oh, mungkin sholat ini ketika sudah seperti ini menandakan saya sudah betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semuanya hanya kepada Allah. Makanya dimulai dengan perkataan Allah yang maha besar. Berarti semua segala sesuatu yang saya miliki tidak ada apa-apanya, sedikit kekuatan yang saya punya tidak sebanding harta kekayaan yang saya miliki, hanyalah titipan Allah, relasi, teman-teman dan semuanya itu juga tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan dengan keadaan yang berserah diri begini. Ampun ya Allah, saya sudah tidak bisa berapa-apa lagi. Engkau yang paling besar atas segala-galanya. Masalah saya itu kecil. Ujian yang kau berikan kepada saya itu pasti akan selesai. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi memang kata-kata wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan, carilah pertolongan lewat sabar dan sholat, itu bukan cuma sekedar ayat yang numpang lewat aja gitu. Ketika kita mau mencari tahu
Sholat itu betul-betul adalah kunci pertolongan Allah. Coba dihayati setiap gerakan sholat dan setiap bacaannya, Bu. Tadi kita sudah sampai di sedekap ya. Coba doa iftitah. Kalau saya pakai doa iftitah yang riwayatnya berbeda, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ini artinya saya coba terjemahkan satu-satu. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara saya dan juga dosa-dosa dan kesalahan saya, kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Artinya apa? Kita meminta, ya Allah ampun, jauhkan saya dari kesalahan-kesalahan saya yang dulu pernah saya lakukan, yang telah saya lakukan, baik saya lakukan sadar atau tidak. Jauhkan saya sejauh-jauhnya ya Allah, karena kesalahan-kesalahan itu yang menjadi sumber hati saya selalu gelisah. Dosa-dosa itu yang menjadi sumber hati saya selalu tidak pernah tenang. Maka saya mohon dijauhkan ya Allah, jauhkan saya dari itu. Ampuni saya. Kemudian Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikanlah saya. Nakkini, sucikanlah saya dari kesalahan-kesalahan saya, dari dosa-dosa saya, sebagaimana pakaian putih yang dicelupkan ke dalam pelarut pemutih, kemudian keluar jadi putih lagi. Yang sebelumnya bernoda dicelupkan ke dalam pelarut, kemudian putih lagi, bersih lagi. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah saya dari semua dosa-dosa yang saya pernah lakukan dengan air yang dingin dan menyejukkan. Bil ma'i wath thalji wal barad. Ini baru doa iftitah loh. Baru doa iftitah. Ketika kita mau meresapi maknanya, subhanallah. Subhanallah. Saya bawa ini buku kunci ibadah, karena saya mau lihat terjemahan dari doa iftitah yang biasa dipakai sehari-hari di sini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar kabira. Ya Allah yang maha besar ampunannya. Walhamdulillahi katsira. Lagi segala pujian hanya untukmu. Semua pujian hanya untukmu. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah di waktu pagi dan juga di waktu petang. Inni wajjahtu wajhiya. Saya sekarang menghadapkan wajahmu hanya kepadamu ya Allah. Bentuk apa? Bentuk apa? Saya menghadapkan wajahku hanya kepadamu. Bentuk apa ini? Berserah, pasrah, sudah. Tidak menghadapkan kepada relasi yang dianggap memiliki kekuatan, teman yang dianggap paling baik, saudara yang dianggap paling bisa membantu, keluarga, tidak. Ya Allah, saat ini aku menghadapkan wajahku hanya kepadamu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, yaitu kepada Tuhan yang telah menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Ketika kita baca itu ya, saya menghadapkan wajahku hanya kepadamu, Tuhan yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Besarnya ini bumi ya. Allah yang ciptakan, berarti masalah saya
tidak sebanding. Sedangkan saya mau dibandingkan dengan bumi ciptaan Allah saja saya kecil. Gunung-gunung, pohon-pohon, semua yang ada di dalamnya saya kecil. Berarti masalah saya lebih kecil lagi daripada itu. Memang bentuk berserah diri yang sangat nyata itu digambarkan jelas lewat setiap untayan doa yang ada dalam sholat kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah yang telah menciptakan langit dan juga bumi sebanyak 7 lapis. Hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku berpegang teguh kepadamu wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Masuk ke inna solati wa nusuki wa mahyaya. Ya Allah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu. Lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagimu, tidak ada yang sejajar sebanding denganmu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan demikian itulah saya diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim. Apa artinya muslim? Apa arti muslim? Apa arti muslim? Sudah berapa tahun jadi muslim, Bu? Sudah berapa tahun jadi muslim, Ibu Umi Rizki? Iya, setelah syahadat orang jadi muslim. 15. Ibu Mada berapa tahun jadi muslimah? Ya? 30 tahun. Ibu Desi 24 tahun. Ibu Irma 40 tahun dari lahir, pasti dari lahir. Apa artinya muslim? Muslim dalam bahasa Arab tulisannya adalah muslimun. Kalau perempuan ditambahkan tak marbutoh jadinya muslimatun. Di sini jadi muslimatun. Oke? Itu muslimun ataupun muslimatun berasal dari akar kata salima, yang artinya berserah. Berarti muslim itu adalah orang yang berserah diri. Karena muslim ini adalah kata pelaku. Apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu apa pelaku? Subjek. Yang menyerahkan diri, itu muslim. Muslim wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Allah, tadi Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Maka orang sholat, tapi habis sholat dia masih berharap kepada manusia, ditanya sholatnya. Manusia yang Allah pertemukan dalam kehidupan kita, bos kita, orang yang banyak membantu kita, itu wasilah saja yang Allah datangkan dalam kehidupan kita. Yang menggerakkan hati mereka untuk membantu kita siapa? Allah. Mereka hanya perantara, wasilah. Kalau Allah tidak mau gerakkan hati mereka untuk membantu, tidak akan datang kepada kita. Betul tidak? Makanya harusnya kita berserah diri hanya kepada yang memegang hati, yang menguasai hati setiap manusia. Ibu, ini baru doa iftitah loh.
Sudah segitu besar maknanya sholat itu. Baru doa iftitah. Iftitah itu artinya apa? Pembuka. Doa pembukanya saja sudah sebegitu besar maknanya. Maka memang kata-kata carilah pertolongan lewat sabar dan sholat itu bukan cuma angin lalu. Itu bukan hanya kata-kata bualan, tidak. Oke, sekarang mulai dari takbir, kemudian bersedekap, kemudian doa iftitah, semuanya adalah bentuk penyerahan diri kita kepada Sang Maha Kuasa. Betul? Berarti kita sekarang sedang berbicara dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang yang menciptakan langit dan bumi dengan 7 lapisnya. Maka logikanya, antum berbicara dengan seseorang yang sangat-sangat diharapkan mau membantu antum. Apa yang antum katakan pertama kali? Menghina dia, memuji dia, memuji. Coba dibaca apa terjemahan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita mau ketemu sama orang toh, ana dengar kemarin teh ini Masya Allah habis selesaikan ini apa, kita puji dulu dia, ya kan? Sebelum kita masuk kepada inti permasalahan, bantu ana dong, gitu. Kita puji dulu Allah. Walaupun sebenarnya Allah tidak membutuhkan pujian kita, tapi inilah adab yang Allah ajarkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah 2 kali ini diulang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih, apa artinya Maha Pengasih? Suka mengasihi, suka memberi. Masa masih mikir lagi, Bu? Berarti apapun yang kita minta pasti dikasih. Kan Maha memberi, Maha mengasihi. Malik Yaumiddin, Raja hari akhir, Raja hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Wah, ya Allah, salah saya kalau misalnya mau berharap pertolongan dari keluarga saya. Berarti cara yang saya lakukan sudah salah dari awal. Harusnya kalau saya mau minta pertolongan hanya kepada Allah yang Maha memberikan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian amin. Ucapan amin ini dalam fikih, oke, imam harus katakan amin, makmum juga harus katakan amin, perempuan juga harus katakan amin. Tapi tidak pakai suara kalau perempuan. Jangan juga di belakang soft perempuan amin. So bahaya ya. Jangan bilang, jangan nanti ditanya siapa yang ajar. Muammar, astagfirullahaladzim. Saya berlepas diri. Amin itu apa artinya? Istajib ya Allah. Jawablah doa-doaku ya Allah. Jawablah permintaanku ya Allah. Jadi ibadah sholat itu dimulai dengan yang pertama berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Kemudian ketika hendak berkomunikasi dimulai dengan memuji Allah dulu.
Iya toh? Kemudian ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang terlintas di kepala ibu ketika ruku dalam sholat? Pertama kali yang terlintas apa? Maksudnya, saya ulangi. Ketika ibu sholat, diajarkan sholat pertama kali, kemudian dapat gerakan ruku, apa yang ibu pikir pertama kali? Kenapa saya harus begini? Hormat. Coba Ibu Irma, 40 tahun jadi muslimah, pikiran yang pertama kali terlintas, coba nanti kalau ibu sholat zuhur, kenapa saya mesti ruku ya? Kenapa gerakan sholat harus begini? Ibu Irma, Ibu Desi, tadi apa bilangnya? Hormat. Kalau hormat kan Allahu Akbar, kan bisa kan? Ini hormat bukan? Hormat bukan? Hormat. Tapi kenapa bukan begini tapi begini? Ibu Mada, pikiran yang pertama kali terlintas ketika ruku, disuruh ruku itu apa? Merendahkan diri. Merendahkan diri kan bisa begini. Iya. Kan bisa merendahkan diri begini saja toh? Umur Rizki, pikiran yang pertama kali terlintas ketika disuruh ruku apa? Merendahkan diri. Kalau saya, pikiran yang pertama kali terlintas ketika disuruh ruku, ya Allah, setelah saya memujimu, kemudian saya berserah diri, setelah saya berserah diri kepadamu dan kemudian saya memujimu, berarti supaya pertolongan itu datang, saya harus tunduk dan patuh. Ini bentuk tunduk dan patuh saya, ya Allah. Berarti setelah sholat ini saya tidak boleh melakukan maksiat, karena saya sudah berikrar untuk tunduk dan patuh. Gitu. Saya sudah berjanji kepadamu untuk tunduk dan patuh, melaksanakan semua perintahmu, menjauhi semua laranganmu. Berarti setelah sholat saya tidak boleh pergi bagosip. Betul tidak? Kalau mau dinalari harusnya kan begitu toh? Berarti setelah sholat saya tidak boleh buat apapun dosa itu. Saya tidak boleh berbohong, saya tidak boleh bergosip, saya tidak boleh mengambil hak orang lain, saya tidak boleh bermaksiat diam-diam, saya tidak boleh sembarangan melihat kepada yang bukan mahram, saya tidak boleh sembarangan melihat kepada aurat orang lain. Saya harus menjaga mata saya harus menjaga lidah saya tunduk dan patuh, ya Allah. Supaya pertolongan itu datang, yang pertama dilakukan setelah kita berserah diri, memuji, yaitu tunjukkan kalau kita itu tunduk dan patuh kepada sang pemberi pertolongan. Masa mau berharap didatangkan pertolongan tapi kita tidak mau taat sama dia? Logikanya saja, ya kan, kita mau pinjam uang atau butuh bantuan seseorang, pasti kita akan ikuti semua kata-kata dia. Betul? Langsung semangat Rizky, betul. Begitu dong, semangat. Wah, baru pertama orang masuk mau kajian. Aduh, ini belum saya bahas salam, so. Aduh, cuma ada 2 alasan ini. Kalau bukan pilek, habis menangis. Aduh. Gitu. Semangat Ibu. Maka hikmah yang coba saya keluarkan, saya tangkap, saya cari-cari dari bentuk gerakan sholat itu di situ. Berarti setelah saya berserah diri, memuji kepada sang pemberi pertolongan yang saya harapkan pertolongan darinya, saya harus buktikan dengan tunduk dan patuh saya. Ya Allah, saat ini saya tunduk dan patuh kepadamu. Berarti setelah sholat saya juga harus tetap tunduk dan patuh kepadamu sampai datang waktu sholat lagi.
Makanya dikatakan dalam ayat yang lain, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan menjadi penghalang dari seseorang berbuat keji dan mungkar. Kapan itu terjadi? Ketika salatnya betul-betul dia hayati dan dia maknai dan dia resapi dan dia imani. Kalau tidak, maka salat itu tidak akan menjadi penghalang seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Jadi ada orang habis salat masih juga lisannya kasar. Habis sholat masih suka ambil haknya orang. Berarti sholatnya belum khusyuk. Habis sholat nih, sholat Jumat, pulang, wih ada sendal Eiger bagus ini. Ambil. Padahal barusan dia sedang ruku loh. Katanya mau tunduk dan patuh, baru lihat sendal Eiger bagus di luar, wih, tangan itu gatal dan tangan saya itu langsung meronta-ronta ingin mengambilnya gitu. Seakan-akan bicara begitu. Allah Ustaz. Itu ruku. Kemudian setelah rukuk berdiri, sami Allahu liman hamidah. Apa arti sami Allahu liman hamidah? Apa arti sami Allahu liman hamidah? Ibu sering baca sami Allahu liman hamidah. Saya juga sering baca sami Allahu liman hamidah. Apa arti sami Allahu liman hamidah? Ibu, kenapa suara jangkrik yang saya dengar ini krik 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 krik? Apa arti sami Allahu liman hamidah? Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Apa artinya Rizky? Allah mendengar orang-orang yang itu sebuah kalimat optimis yang Allah ajarkan kepada setiap hambanya, bahwa bentuk tunduk dan patuh kita kepada Allah. Kan ini dibaca apa? Ketika ruku bacanya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Artinya apa? Segala puji bagi Allah dan al-azimi wa bihamdi, yang maha kuasa, yang maha besar. Dalam kata yang lain, semua bentuk pujian hanyalah kepada Allah. Kemudian diangkat dengan sami Allahu liman hamidah. Ini adalah bentuk kalimat optimis. Allah maha mendengar semua hamba-hamba yang memujinya. Berarti ruku saya, pujian-pujian yang saya lakukan tadi, itu tidaklah sia-sia, karena Allah maha mendengar. Karena Allah maha mendengar. Berarti doa-doa saya selama ini itu bukannya tidak diijabah, tapi belum diijabah. Kenapa belum diijabah? Pertanyaannya, kenapa doa-doa kita belum diijabah oleh Allah? Kenapa belum langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Anda tidak tahu? Menunggu waktu yang tepat. Saya tadi dapat itu di juz 10. Coba buka Quran surah At-Taubah. Oh, Al-Anfal, Al-Anfal. 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 Quran surat 8 nomor 53.
853. Ini saya tadi baca langsung saya, ya Allah, mungkin ini salah satu alasan kenapa selama ini hidup saya belum berubah-berubah. Saya berpikir begitu. Kenapa doa-doa saya belum langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena saya belum berkomitmen untuk merubah diri saya, maka Allah belum merubah juga garis takdir saya. Dalam arti kata begini, pengen punya rezeki yang banyak, pengen punya rumah yang bagus, pengen punya yang namanya usaha yang lancar, tapi malas gitu. Tidak mau keluar kerja keras, tidak mau keluar yang namanya cari usaha. Ini kan tidak akan pernah, ya Allah, berikanlah saya harta yang banyak dan berkah. Habis subuh molor. Pergi keluar cari uang nanti jam 11. Kerja nanti jam 11. Tukang kuli saja di pasar itu berlebut cari barang yang mau dibawa dari jam 5 subuh. Bahkan lebih. Jam 3, jam 2 pas sayur-sayur itu turun dari napu, bongkar muatan, dorang sudah standby. Apa yang bisa saya angkat? Torang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah saya rezeki, ya Allah. Habis ibu tidur. Subhanallah. Bagaimana Allah mau merubah kehidupan kita ketika kita belum mau merubah diri kita sendiri? Coba dibaca ini, dibaca baik-baik ini, 853. Coba dibacakan artinya Ibu Mada. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Stop. Allah tidak akan merubah garis tangan kita, garis takdir kita, apa yang sudah diberikan saat ini tidak akan dirubah menjadi lebih baik sampai kita mau berubah dulu. Berarti bisa jadi alasan kenapa doa-doa kita belum dikabulkan karena kita belum berubah, belum menunjukkan komitmen mau berubah, belum ada usaha untuk mau berubah. Katanya mau taubat, katanya mau berubah, tapi lisan masih belum bisa ditahan. Pokoknya kalau ada lihat kekurangannya orang, gatal rasanya mulut itu kalau tidak mau komen dan susah saya tahan gitu. Astagfirullahaladzim. Gatal kalau tidak mau bicarakan dan astagfirullahaladzim. Sama kayak tadi Ki, habis pulang sholat Jumat lihat sendal Eiger bagus, gatal tangan tidak mau ambil dan jangan gitu. Alhamdulillah. Perumpamaan dan Kayaknya dari kemarin baru hari ini saya kata. gitu loh. Dan itu tadi sampai dikata sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar setiap hamba yang memujinya, ya kan? Itu bentuk kalimat optimisme. Bahwa semua puji-pujian yang kita lantunkan saat kita ruku dalam kondisi taat dan patuh kepada Allah, yakinlah bahwa Allah pasti Maha mendengar. Hanya kenapa belum langsung berubah hidup kita? Mungkin karena kita yang tidak mau berubah. Kenapa doa-doa kita tidak langsung diijabah? Mungkin karena kita belum mau berubah, belum ada progres untuk berubah. Harapan aja, angan-angan aja, berhenti di cita-cita saja. Tidak ada usaha nyata untuk berubah.
pengen bisa sholat subuh setiap hari berjamaah di masjid, contohnya. Tapi tidak pernah bisa berusaha untuk menjaga waktu tidurnya. Tetap begadang jam 2, jam 3. Susah. Tubuh kita punya batasannya. Dan dia punya haknya untuk dipenuhi buat istirahat. Main game sampai jam 4 subuh. Capek, ngantuk. Berharap setiap hari, ya Allah, saya kenapa lagi tidak sholat subuh berjamaah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itulah, besok bikin lagi. Kemudian masuk kepada gerakan sujud. Ini gerakan yang paling sakral dalam sholat. Makanya dalam hadis dikatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fis sujud. Dalam riwayat Muslim, jarak paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika mereka sedang bersujud. Karena dalam posisi ini itu kita semua menjatuhkan ego kita. Saya seorang pemilik perusahaan, dengan karyawan saya yang saat ini sedang sholat di samping saya, ketika dalam posisi sujud kita semua sama rata. Saya yang kantornya mungkin ada di lantai 37, ketika sedang sholat posisi sujud sama dengan tanah. Tidak ada bedanya. Yang kaya, yang miskin, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan. Ketika dalam posisi sujud, semuanya jadi sama rata. Dalam posisi inilah kita betul-betul, ya Allah, saya tidak bisa apa-apa tanpamu, ya Allah. Kalau bahasa ustadz saya, we are nothing, Allah is everything. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa, Allah lah segala-galanya. Makanya karena sujud itu adalah salah satu bentuk penghambaan paling sakral, kita dilarang untuk bersujud kepada selain Allah. Betul? Tidak boleh sujud sama batu, tidak boleh sujud sama pohon, tidak boleh sujud sama orang, tidak boleh sujud sama jin, setan, genderuwo, kuntilanak, dan lain, tidak boleh. Dan itu dilakukan dengan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sambil kita jadi Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya Allah. Langsung serahkan semuanya. Kekuasaan saya tidak berarti, kekuatan saya tidak berarti, harta yang saya miliki tidak berarti. Saat saya sedang sujud, semuanya sama. Saya hanyalah seorang hamba Allah. Saya hanyalah orang yang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Saya hanyalah orang yang jika tidak ada Allah, saya bukan siapa-siapa. Makanya dalam sujud yang dibaca apa? Pujian-pujian lagi. Maha suci Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Segala puji hanya bagi Allah yang maha tinggi, al-a'la, yang maha tinggi. Gitu.
Memang betul kita merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud itu. Ego-ego kita itu yang kita miliki sebagai manusia, semuanya dihancurkan ketika sedang bersujud. Dan itu dikatakan oleh Allah posisi paling dekat seseorang dengan Tuhannya. Dikatakan oleh Rasulullah. Maka apa yang disunahkan selain puji-pujian? Perbanyak doa. Itu tempat paling mustajab untuk berdoa ketika sujud. Maka ketika sedang sholat sendiri, saat sujud, kasih lama. Tapi kalau sholatnya bareng sama imam, ikuti imam. Jangan karena pengen sekali banyak doa ketika sujud, imam bangun dari sujud, Allahu Akbar. Wah, kenapa cepat sekali, kita masih berdoa. Nanti juga kita bangun. Tidak bisa. Imam tetap harus diikuti. Kemudian duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampuni saya, berikan saya rezeki, berkahi saya, angkatlah derajat saya. Meminta ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikanlah kasih sayangmu kepada saya, rahmati saya. Rabbighfirli, ampuni saya, warhamni, kasih sayangilah saya gitu bahasanya. Wajburni warfa'ni, angkatlah derajat saya. Warzuqni, berikanlah saya rezekimu ya Allah. Wahdini, berikanlah saya hidayahmu ya Allah. Wa'afini, maafkanlah saya. Wa'fu anni, ampunilah saya. Semua doa-doa untuk kebaikan diri sendiri. Maka agar sholat itu bisa menjadi obat penenang hati kita, hayati, maknai setiap gerakan dan juga ucapan yang dilakukan dalam sholat. Jelas ya? Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Semoga ibu-ibu, rezeki semuanya diberikan keberkahan umur, panjang umur, berkah selalu. Barakallahu fikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wallahu taala a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.